Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dede Gunawan, reguler 2, klaster 25B1, NPM 1914310018, ingin mempresentasikan hasil UAS studio saya. Di sini saya memilih bangunan gedung olahraga atau yang kita singkat dengan GOR. Adapun mata kuliahnya yaitu studio dan nama dosennya Bu Paurantia Perlana Sigit, ST MMPP. Di sini saya memilih gedung olahraga atau GOR singkatannya. Alasan pemilihan gedung olahraga atau GOR, kegiatan olahraga merupakan salah satu kebutuhan penting manusia untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Banyak manfaat yang dihasilkan dari berolahraga secara teratur. Selain untuk menjaga kebugaran fisik, olahraga juga dipercaya membangun semangat untuk menjalani hari-hari yang sibuk. Pengertian gedung olahraga. Gedung olahraga atau GOR adalah wadah tempat dikhususkan untuk pelaksanaan kegiatan berbagai jenis olahraga tradisional maupun modern yang dibangun sesuai dengan keperluan dan kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan latihan fisik. Gedung olahraga terdiri dari tiga tipe, yaitu tipe A, GOR yang penggunaannya melayani wilayah provinsi atau daerah tingkat 1. Gelanggang olahraga tipe B, GOR yang penggunaannya melayani wilayah kabupaten atau kota madya. Tipe C yaitu GOR yang penggunaannya melayani wilayah kecamatan. Oke, di sini ada aspek perancangan, aspek bangunan, dan fungsi gedung olahraga. Salah satunya membantu menciptakan dan menambah lapangan pekerjaan, misalnya di sektor olahraga, transportasi, hiburan, industri kecil, dan lain-lain. Membantu dalam pengembangan industri-industri lainnya yang berada di sekitar gelanggang olahraga, menyediakan fasilitas olahraga, makan dan minum, serta lainnya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Di sini konsep desainnya diambil mengikuti desain futsal Hall Cianjur, Jawa Barat. Jadi mendesain lapangan futsal ini secara khusus dengan style industrial yang menerapkan teknologi prefabrikasi dengan menerapkan berbagai warna yang mirip dengan style industrial sehingga lebih terkesan elegan, keren untuk kalangan anak muda dan bisa juga untuk jadi spot foto yang kekinian bagi kaum milenial. Di sini lokasi yang akan saya bangun di Jalan Sidomulyo, Pasar 8, Helvetia. Di sini dekat rumah saya ya, Kecamatan Medan Deli, Medan. Di sini jenis tanah tuh sawah atau harus timbun, kondisi tanah kontur lahan relatif datar, sumber air tanah mudah didapat dan baik. Luas lahan kira-kira di sini 30 kali 100 meter yang kita bangun. Di bagian kiri pertanian, depan akses jalan, baru beberapa mall dekat dengan area tapak tersebut. Di sini ada batasan set ya. Utara Jalan Kebun Sayur, selatan Jalan Mawar, timur permukiman warga, dan barat ada permukiman warga juga. Di sini ada analisa pandangan. Di bagian selatan merupakan perumahan warga yang berbatasan dengan tanah kosong. Timur merupakan tampilan beberapa rumah warga yang disertai tanah kosong dan memiliki beberapa pohon di bagian depan. Di bagian barat berbatasan dengan tanah persawahan. Jadi di sampingnya tuh sawah gitu kan, yang biasa ditanami sayuran oleh pemilik tanah tersebut. Aksesibilitas ke tapak utara dapat diakses melalui Jalan Kebun Sayur, Jalan Sidomulyo dari arah kota masuk melalui Jalan Nusa Indah menuju tapak. Sini berbagai sistem sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki ya, bisa kita baca. Analisa orientasi matahari, analisa arah angin. Jadi beberapa analisa saya masukkan ke dalam PowerPoint ini. Waktu analisa kebisingan di sini juga ada ya. Kemudian di sini kita masuk ke pembagian zoning. Jadi zoningnya di sini ada beberapa, kita bagi tiga ya, publik sama semi publik lalu privat. Publik taman, ruang pendaftaran, teras, lalu parkiran mobil. Semi publik, ruang bola, ruang tunggu, tempat duduk, lapangan futsal, privat, toilet, dan locker. Pembagian zoning di sini ya, hubungannya ada hubungan erat, tidak erat, dan tidak berhubungan. Kayak misalnya taman nih, dia tidak berhubungan dengan mendaftar. Taman, hubungan erat dengan duduk. Taman, tidak berhubungan dengan menyimpan bola, dan lain-lain. Di sini sudah saya uraikan beberapa tentang ruang dan aktivitas
yang berkaitan antara hubungan erat atau tidak erat. Di sini ada tabel pelaku dan aktivitas ya, banyak juga di sini. Lalu kita masuk ke dana set plan. Di sini dana set plan-nya ya, ukuran 100 x 30 cm. Di mana di bagian depan sini ada jalan raya. Kemudian di bagian kanannya juga ada jalan raya ya, seperti tadi yang kita kasih tahu ada jalan. Kemudian di bagian depan tuh kayak ada parkiran mobil, akses pejalan kaki. Jadi dia masuk ke dalam sini langsung pejalan kaki langsung masuk ke dalam. Di dalam ada ruang pendaftaran, toilet, locker, koridor, ruang tunggu dan berbagai ruangan lainnya. Sini terdiri dari 2 lapangan futsal yang mungkin lumayan besar ya. Kemudian di bagian belakang itu banyak pohon-pohonan. Jadi kalau misalnya udah selesai main futsal tuh bisa santai-santai deket pohon-pohon ini. Jadi lebih nyaman gitu. Dan lebih asri. Sini ada ground plan ya, ground plan tampak atas dari tampilan rencana atapnya. Sini dana bangunan, di sini ada potongan. Di sini kita lihat potongan AA. Ya, di potongan AA nih. Di sini ada lapangan futsal. Di sini ada ruang tunggu nih ya. Dia plus 50 cm, plus 50 cm seperti ini tinggiannya. Lapangan futsal 00 ya sini. Nah, di sini ada ketinggiannya juga bisa kita atur 14 meter gitu ya. Lalu saya buat 2 potongan, potongan BB juga ada di sini ya. Bisa teman-teman lihat. Lapangan futsal di sini taman. Nah, oke. Tampak belakang dari desainnya ya. Dia kayak kotak gitu. Di sini tuh bagian pintu nih. Nah, ini tampak depan, tampak kiri, tampak kanan. Udah lengkap ya. Rencana atap, dana bangunan juga ada, dana interior, kemudian dana lantai. Di sini dana lantainya ada beberapa tipe ya. Yang pertama L1 polypline PP hijau 30-30 cm. Ini nih untuk yang di lapangan bolanya kita pakai polypline PP hijau yang 30-30 cm. Yang kayak gini dia tuh. Jadi lebih kasat. Jadi kalau main bola lebih nyaman dan lebih gak gampang kepleset ya. Sini sketsa lapangan futsalnya ya. Ini tampilan 3D dari desain tersebut. Jadi di sini saya buatnya kira-kira di samping si sawah, tapi di sini ada jalan nih seharusnya. Gitulah kira-kira. Kemudian ada gedung olahraga. Gedung olahraganya tuh di bagian sini saya buat menggunakan Photoshop ya. Jadi saya edit 3D-nya tuh menggunakan aplikasi yang namanya SketchUp. Jadi dari SketchUp saya sedikit render. Kemudian setelah saya render, saya ganti background belakangnya menggunakan kayak pesawat-pesawat gitu, menggunakan aplikasi yang namanya Photoshop. Kemudian saya juga buat untuk poster A1-nya juga. Jadi A1-nya di sini ya. Di sini karena bentuknya PowerPoint landscape, kebetulan portrait untuk posternya, jadi dia sedikit kecil seperti ini ya. Tapi detailnya tetap dapat ya untuk di sini ya. Keterangan-keterangan dari file tersebut seperti ini ya. Desain perancangan di sini mengambil desain yang minimalis dengan mengambil warna putih dan coklat. Cocok untuk kaum milenial dan didesain sedemikian nyaman supaya para pemain bermain lapangan futsal menjadi asik dan nyaman, dan tersedia tempat parkir yang luas di bagian depan supaya lebih nyaman. Di sini ya. Oke, di sini saya juga buat marketnya ya. Saya buat marketnya menggunakan kertas stick 260 gram. Saya print di bagian kertasnya, lalu saya tempel pakai kertas karton seperti ini, jadi lebih tebal dia. Ini tampilan depannya. Kemudian di bagian sini saya pakai lem setan untuk mengaitkan antara satu dengan yang lain, jadi lebih rekat. Karena kalau dia pakai lem kertas dia nggak rekat dia, makanya saya gunakan lem setan untuk merekatkan kedua kardus ini. Kemudian nggak bagian kanan aja ya, di sini bagian depan juga saya buat. Jadi memudahkan kita melihat bagian depan atau kanannya. Jadi lebih tahu ya kayak mana dia tampilannya market ya. Oke, di sini saya Didi Gunawan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam tugas UAS studio ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya akan mencoba memperbaiki apa yang saya masih anggap kurang baik. Oke,
Sekian presentasi dari saya, Dede Gunawan, reguler 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 2 klaster 2 5B1 NPM 1914310018. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.